Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oma opa dan adik-adik sekalian yang dikasih Tuhan, sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, salam jumpa. Kita bertemu kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada edisi hari ini, Selasa 12 Januari 2021, hari Selasa biasa, pekan yang pertama. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dilimpahi kesehatan, kesejahteraan, kegembiraan, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai permenungan kita akan Sabda Tuhan hari ini, ada baiknya jika kita memulainya dulu dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengutus Putramu menjelma menjadi manusia dan mewartakan nama-Mu kepada semua orang yang berkehendak baik. Kami mohon semoga kami juga selalu Kau tandai dengan nama-Nya dan Kau berkati dengan Roh-Mu, agar kami juga dapat ikut serta dalam mewartakan kebenaran pada setiap tingkah laku kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 2 ayat 5 sampai 12. Saudara-saudara, dunia yang akan datang yang sedang kita bicarakan ditaklukkan oleh Allah bukan kepada malaikat-malaikat. Sebab ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam kitab suci. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun untuk waktu yang singkat engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan memahkotai Dia dengan segala kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikannya, artinya yang ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Yang kita lihat ialah bahwa untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan sedikit di bawah malaikat-malaikat. Tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dan berkat kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang demi kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara ketika Ia berkata, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah umat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu." Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya.
Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Engkau membuat anakmu berkuasa atas segala buatan tanganmu. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita meresapkan sebentar sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, dalam sesi yang pertama ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dalam tentang bacaan pertama yang diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 5 sampai 12. Tetapi sebelum itu saya ingin sharing kepada Anda tentang apa yang membuat saya tertarik dengan surat kepada orang Ibrani. Saya sendiri suka membaca surat kepada orang Ibrani ini karena susunan kalimatnya, dan seperti kalau kita membaca surat ini tuh kita seperti mendengarkan khotbah yang sangat bagus gitu. Terperinci, detail, dan sangat tegas dan jelas ya. Dan mudah dimengerti sebetulnya kalau kita bisa membacanya dengan seksama. Nah, di antara sekian banyak tema yang diangkat oleh surat kepada orang Ibrani ini, ada satu tema yang menclok ya, diam. Ketika saya membaca tema ini tuh langsung membekas gitu di pikiran saya ya. Temanya adalah tentang makna imamat ya. Di dalam surat kepada orang Ibrani ini itu diangkat tema mengenai imamat, martabat imamat. Nah, saya kira kata-kata tentang imamat ya, atau imam besar, imam agung itu sebuah kata yang bukan sebuah kata yang tidak asing bagi kita ya, yang asing bagi kita ya, tapi sudah dekat gitu. Kita sendiri juga di gereja Katolik, saya sendiri juga seorang imam. Ya, tapi saya menjadi seorang imam ini bukan karena prestasi saya, juga bukan karena apa yang saya buat, tetapi ini melulu karena sebuah anugerah ya. Karena saya dianugerahkan sakramen imamat dari Bapak Uskup ya. Jadi bukan karena pribadi saya ini penuh dengan kelemahan. Tetapi imamat itu dianugerahkan.
Nah, maka berkat sakramen imamat ini saya itu diberikan privilege untuk menjalankan tugas-tugas sebagai seorang imam. Ya. Apa itu tugas-tugas sebagai seorang imam? Mungkin kalau secara spontan ya, kalau Anda mendengar kata imam, yang ada di kepala Anda itu apa? Ya, mungkin kata pemimpin ya, pemimpin jemaat ya. Imam itu adalah pemimpin jemaat misalnya. Atau imam itu adalah pengkhotbah yang ulung ya. Atau imam itu adalah penggerak jemaat ya. Tetapi dalam konteks surat kepada orang Ibrani dan juga dalam tradisi-tradisi agama yang lain, imam itu lebih menunjuk pada tugasnya sebagai yang mempersembahkan kurban ya. Mempersembahkan kurban persembahan dan juga mempersembahkan doa-doa umat manusia kepada Allah. Itu pula yang kami lakukan para imam di altar ya. Membawa persembahan dan juga mempersembahkan itu semua dibawa kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tugas imam ini sudah ada sejak lama dalam tradisi Yahudi, di mana para imam juga melaksanakan tugas membawa persembahan umat kepada Allah. Namun, hanya dalam surat Ibrani inilah tugas imam ini mendapat pemaknaan yang lebih dalam berkat peran imamat Yesus Kristus loh. Mungkin kita bisa bertanya, Yesus Kristus imam. Imam di mananya? Memang dia mempersembahkan kurban. Bukannya dia cuman anak tukang kayu. Ya, mungkin pada orang-orang Nazaret pada waktu itu kan dia diakui sebagai anak tukang kayu ya. Manusia biasa, kok dia disebut sebagai imam? Di mana letak imamnya? Nah, surat kepada orang Ibrani ini itu menampilkan dan mengajarkan kita. Dalam Ibrani bab 8 dan bab 9, Yesus Kristus itu disebut sebagai imam besar perjanjian baru. Ya. Karena perikop bab 8 dan bab 9 ini semacam menjadi muara dari segala yang disajikan dalam surat Ibrani. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Apa kriterianya sehingga Yesus itu disebut oleh surat kepada orang Ibrani sebagai imam besar, bukan sekedar imam yang biasa-biasa saja? Singkatnya seperti ini. Nah, seorang imam itu kan punya tugas mempersembahkan korban kepada Allah. Namun korbannya itu dihadirkan oleh pihak ketiga yang mengorbankan darahnya dalam bentuk misalnya pihak ketiga itu artinya misalnya ada kambing, ada domba, ada lembu, ada burung dan sebagainya. Jadi yang dikorbankan itu pihak ketiga ya. Imam manusia lalu ada korbannya ya. Itu imam biasa, imam tradisi Yahudi juga seperti itu ya. Jadi menerima persembahan dari manusia dalam rupa lembu, domba, atau burung, lalu imamnya ini yang mempersembahkan kurban itu demi pendamaian kepada Allah. Jadi pada saat itu imam hanya menjalankan tugasnya sebagai yang mempersembahkan korban. Tetapi yang menjadi korban adalah binatang-binatang itu. Ya. Sini jelas ya. Sedangkan Yesus itu lebih daripada itu. Yesus itu disebut sebagai imam besar karena yang dikorbankan itu bukan darah makhluk lain, hewan-hewan itu, melainkan yang dikorbankan adalah dirinya sendiri yang menjadi korban sekaligus yang mempersembahkan korbannya. Jadi mengapa dia disebut imam besar itu ya seperti itu. Jadi dia nggak memakai korban dari pihak lain, tetapi dirinya sendiri yang dia korbankan sebagai pendamaian antara Allah dengan manusia. Jadi tidak ada tindakan imamat yang lebih besar daripada itu. Maka pemaknaannya jadi lebih jadi lebih dalam, dan berdasarkan pemahaman imamat seperti itulah tradisi kita itu berjalan sampai detik ini. Jadi di dalam tradisi Katolik itu tidak ada tuh ya mengorbankan hewan, ya mengorbankan kambing, mengorbankan lembu. Karena semua korbannya itu kan dilaksanakan bukan hanya setahun sekali, tetapi korban Yesus itu
kita laksanakan setiap kali kita merayakan Ekaristi ya. Dan dilakukan itu setiap hari ya, kecuali setiap hari bahkan ya dalam perayaan Ekaristi ya. Kecuali dalam Jumat Agung kita merayakannya dalam ibadat Jumat Agung karena korbannya sedang terjadi di atas salib, tidak di altar ya. Tapi seluruh hari dalam satu tahun itu dirayakan Ekaristi, artinya Yesus mengorbankan dirinya setiap hari supaya manusia yang berdosa itu didamaikan dengan Allah. Jadi korbannya itu ada supaya kita setiap hari mengalami pendamaian dengan Allah. Kalau manusia sudah mendapatkan pendamaian dengan Allah, dengan demikian manusia menerima karunia dari Allah sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari pemahaman imamat yang sama, mengorbankan dirinya sebagai imam besar yang dicontohkan oleh Yesus, lahirlah satu pemahaman teologis yang kena kepada setiap orang yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi setiap orang yang dibaptis itu juga diikut sertakan dalam imamat yang sama. Artinya dia juga ikut ambil bagian dalam panggilan atau perutusan untuk mengorbankan dirinya demi pendamaian dan keselamatan manusia dari Allah. Nah, imamat ini namanya adalah imamat umum ya. Semua orang yang dibaptis dalam gereja Katolik mengambil bagian dalam imamat umum ini. Dibanding di samping dengan imamat umum, kami juga para imam mendapatkan imamat khusus melalui sakramen imamat itu, sehingga kami para imam juga mengambil bagian kurban itu di dalam perayaan sakramen-sakramen, sekaligus juga menjadi panggilan bagi kami untuk mengorbankan diri kami dalam pelayanan-pelayanan kepada jemaat ya. Maka kita perlu bertanya juga, kalau ada orang yang disebut imam besar ya, apakah kriteria ini masuk ya? Kriteria bahwa dia sendiri menjadi yang mempersembahkan korban sekaligus menjadi korbannya. Dia sudah mengorbankan apa sehingga dia bisa disebut sebagai imam besar ya? Itu jadi pertanyaan juga buat kita ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam pemahaman itulah imamat ya, Yesus yang mengorbankan dirinya sekaligus sebagai mempersembahkan korban, kita dapat mengerti dan memahami apa yang mau disampaikan dalam surat Ibrani bab 2 ayat 5 sampai 12 ini. Pengarang surat Ibrani ini mau menegaskan bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa, bahkan dia lebih unggul dari malaikat. Kok bisa? Bagaimana surat ini menjelaskannya? Dalam tradisi kitab suci, Ulangan 32 ayat 8 dan Daniel bab 10 ayat 20 sampai 21, di sana ditemukan bahwa sebenarnya Allah menempatkan dunia zaman ini itu di bawah kekuasaan para malaikat ya. Maka kalau kita ingat misalnya dalam tradisi kitab suci Perjanjian Lama, setiap kali ada pesan dari Allah, itu yang diutus memang malaikat-malaikat yang turun ya. Rafael muncul di sana, Mikael muncul di sana, Gabriel juga muncul di sana ya, dan malaikat-malaikat lain. Tetapi surat ini tadi kita dengar berbicara mengenai dunia yang akan datang ya, dunia yang baru. Dunia yang baru ini dibuka dalam dan melalui Kristus. Dunia yang baru ini berisikan orang-orang yang diselamatkan berkat penderitaan Yesus Kristus. Berkat imamat Kristus dalam pengorbanan dirinya, bacaan ini mengatakan, ya, berkat pengorbanan Kristus, Yesus telah direndahkan sedikit di bawah malaikat-malaikat karena penderitaannya. Namun justru berkat ketaatan dalam penderitaannya itu sampai mati, Yesus dimahkotai kemuliaan dan hormat dari Allah. Oleh karena itu, setiap orang yang ambil bagian dalam imamat Kristus ini diundang dan dipanggil untuk menghidupi cara yang sama seperti yang Yesus lakukan. Hanya dengan cara itu orang dapat sampai pada kemuliaan dan kehormatan yang sama.
Maka itulah arti dari kalimat Allah menaklukkan segala sesuatu kepada Yesus. Ya. Jadi kalau mau selamat, kita harus ada ditaklukkan oleh Yesus. Yesus yang mencontohkan bahwa dia taat pada perintah Bapa, bahkan rela menderita untuk mengorbankan dirinya sampai pada kematian. Lebih lanjut tadi juga dikatakan bagaimana perikop menyatakan bahwa Yesus tidak malu menyebut mereka, orang-orang yang taat sebagaimana Yesus, ya tidak malu menyebut mereka sebagai saudara. Sebagaimana dalam Injil pun, Injil Lukas bab 8 ayat 21, kita temukan di sana sebuah kalimat retorik ya dari Yesus sendiri. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudariku? Mereka adalah yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Ya, jadi dalam konteks itu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa mengerti apa maksud dari surat kepada orang Ibrani ini. Secara singkat mau dikatakan bahwa Allah telah meletakkan dunia ini di bawah kakinya Yesus. Ya. Jadi kalau orang yang mau selamat itu harus menaklukkan dirinya sebagaimana Yesus itu merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib ya. Dan oleh karena perendahan diri dan pengorbanan diri yang dilakukan Yesus itu, Allah memberikan kemuliaan kepada Yesus dan kehormatan melebihi malaikat-malaikat. Jadi kalau kita mau mendapatkan dan juga dikaruniai kemuliaan dan kehormatan yang sama, dengan kata lain, Yesus itu sudah menunjukkan jalannya. Dengan cara apa? Pemberian diri dan mengorbankan diri demi keselamatan sesama. Dalam konteks itulah kita mengambil bagian dalam imamat Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan pertama ini kira-kira pesan inspiratif apa yang bisa kita tarik ya? Ya setidaknya bagi pengalaman kita, secara khusus bagi saya dan juga bagi pengalaman pelayanan di Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan di mana saya mengabdikan diri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi bahwa surat ini dapat mengingatkan kita akan peran imamat umum yang kita dapatkan berkat pembaptisan yang mengajak kita untuk ikut ambil bagian dalam imamat Kristus ya. Imamat Kristus adalah pengorbanan dirinya. Dia berperan sebagai korban dan juga yang mempersembahkan korban itu bagi keselamatan manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di hari-hari beberapa bulan ini, mulai dari bulan Desember kan, secara khusus di Keuskupan Agung Jakarta, umat itu sebetulnya diajak untuk menghidupkan kembali rahmat imamat ini melalui satu praktek pelayanan luar biasa, yaitu pelayan pembagi komuni. Umat awam diajak untuk menjadi pembagi hosti suci bagi anggota keluarga yang terhalang datang ke gereja dan menerima komuni secara langsung berhubung ada pembatasan kehadiran umat dalam gereja karena pandemi COVID-19 ini. Kita juga tahu banyak perdebatan, banyak orang yang tidak setuju, tetapi saya pikir kita tidak usah jatuh pada diskusi atau debat mengenai dosa sakrilegi, karena memang tujuan adanya pelayan pembagi komuni ini bukan untuk supaya umat berdosa, enggak. Karena memang bukan itu intensinya. Karena saya yakin ya, orang Katolik yang baik itu tidak akan menjadikan tugas pelayanan ini sebagai kesempatan untuk melakukan dosa sakrilegi. Orang Katolik yang baik ya. Dan dalam persyaratan yang diberikan oleh Keuskupan pun jelas ya, yang bisa membawa hosti suci menjadi pelayan pembagi komuni, salah satu syaratnya adalah setelah menerima sakramen inisiasi secara penuh, baptis, komuni, dan sakramen penguatan. Sebaliknya, kesempatan ini membuat kita dapat semakin menghormati sakramen Maha Kudus yang kita hantarkan untuk berjumpa dengan umat.
Oleh karena itu pelayanan ini merupakan sungguh pengorbanan luar biasa nih. Pengorbanan ini saya tujukan kepada mereka yang menyediakan dirinya untuk menjadi pelayan pembagi komuni. Mengapa saya sebut mereka ini mengorbankan dirinya? Ya karena ada hal-hal yang harus mereka taati ya. Mereka harus mendaftar, harus ikut misa, datang ke gereja, ikut antri, membawa Hosti Kudus dengan penuh hormat, menyiapkan segala sesuatunya. Setelah membawa Hosti Kudus itu, setelah ikut misa offline di gereja, langsung pulang ke rumah. Bahkan sampai di rumah harus menyiapkan tempat suci, menyiapkan ibadat pribadi, bahkan memimpin berdoa di dalam keluarga sebelum akhirnya menerimakan Hosti suci itu kepada anggota keluarga. Ini pengorbanan yang luar biasa loh. Karena ini membutuhkan waktu, membutuhkan ketulusan hati dari si pelayan ya. Jadi tugas ini adalah sungguh sebuah pengorbanan dan sebuah pelayan. Ya karena bisa saja kita punya pikiran misalnya, aduh, saya ini mau misa tapi ada oma saya di rumah, kasihan dia harus diberikan komuni, tapi saya juga punya jadwal misalnya dari habis misa, aduh pengen misa saya mau jalan-jalan dulu mau cari makan, tapi ada oma yang harus saya layani, itu kan ada pertentangan di situ. Nah di situ bisa kita lihat bagaimana aku mengorbankan diriku untuk meminggirkan rencana-rencanaku demi panggilan yang mulia ini ya. Tapi bisa saja kita memilih untuk tidak peduli ya. Ngapainlah saya layani anggota keluarga saya, mendingan saya habis misa, mendingan saya pergi kemana gitu ya. Saya nggak peduli dengan mereka. Kan mereka ikut misa online itu sudah cukup gitu. Pakai komuni batin itu sudah cukup. Bisa saja jatuh seperti itu. Tetapi kalau orang bisa mengalahkan pikiran seperti itu dan meminggirkan rencana-rencananya demi pelayanan ini yang sangat mulia ini, bukankah itu merupakan pengorbanan yang luar biasa menurut saya? Dan dengan pengorbanan itu, kita sudah menjadikan imamat umum kita yang adalah anugerah dari imamat Kristus menjadi lebih nyata dan hidup. Maka dari sini menurut saya, janganlah kita berpikir negatif gitu ya terhadap praktek ini. Tapi justru kita bisa melihatnya dari sisi mata yang lain, bahwa ini jadi kesempatan bagi umat untuk semakin memperdalam dan semakin meneguhkan imannya. Ya. Bahkan jangan-jangan lewat pengalaman ini yang tadinya nggak aktif ya, nggak aktif di gereja, namun karena diikut sertakan dalam pelayan pembagi komuni, lalu nanti setelah situasi jadi normal kembali, panggilan untuk melayaninya itu tetap menggebu-gebu gitu, meskipun sudah tidak menjadi pelayan pembagi komuni. Siapa tahu jadi terpanggil misalnya, aduh kok merasa hampa, tidak melayani, kok saya jadi pengen melayani lagi. Akhirnya dia jadi aktif di gereja, jadi pelayan-pelayan yang lain ya, misalnya paduan suara, jadi lektor, atau jadi pengajar bina iman, dan lain sebagainya. Ada satu keberatan yang lain yang pernah saya lihat tentang praktek ini adalah seperti ini ya. Keberatan bahwa Hosti suci yang kudus ini tidak layak untuk dipegang oleh seorang awam ya. Hanya layak dipegang oleh mereka yang tertahbis ya. Buat saya pernyataan ini tuh ya tidak beralasan ya. Karena apa? Karena Yesus sendiri adalah Allah yang menjadi manusia. Salah satu tujuan kenapa dia, Allah itu mau menjadi manusia, tujuannya adalah supaya dia bisa berjalan dengan manusia, bisa bersentuhan dengan manusia, bisa ada bersama-sama dengan manusia. Masa dia yang adalah Allah yang memutuskan untuk menjadi manusia, yang karena itu dia mau menyentuh manusia secara langsung, malah kita halang-halangi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merasa bahwa dengan awam yang menyentuh Hosti Kudus, lalu lantas Hosti Kudus itu jadi tercemar, ya buat saya teologinya juga agak keliru ya. Dengan demikian kan berarti Hosti Kudusnya
kurang mandraguna gitu. Masa kekudusannya jadi tercemar hanya karena dia dipegang oleh awam gitu. Nanti dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus yang kudus dari Allah itu berhadapan dengan roh jahat. Di hadapan yang kudus dari Allah, yang jahat itu tidak bisa mencemarkan yang kudus. Bahkan kalah dan diusir keluar dari orang yang kerasukan itu. Tapi nanti kita membahas itu dalam sesi yang kedua. Jadi begitu, saudara-saudari yang terkasih ya. Apa yang dikorbankan atau diteladankan oleh Yesus kepada kita harusnya menjadi cara buat kita juga untuk semakin menghidupkan pengalaman atau imamat umum kita yang telah kita dapatkan melalui anugerah sakramen pembaptisan ya. Saya kira ini dulu untuk sesi yang pertama. Kita istirahat sejenak. Nanti kita lanjutkan permenungan kita dalam sesi yang kedua. Kita akan melihat apa yang bisa kita petik dari bacaan Injil. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, oma opa dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam sesi yang kedua dalam edisi hari ini, Selasa, pekan biasa yang pertama, tanggal 12 Januari 2021. Tadi dalam sesi yang pertama, kita sudah panjang lebar membahas tentang bagaimana Yesus disebut sebagai imam besar, yaitu imam yang tidak hanya mempersembahkan kurban, tetapi dia sendirilah sekaligus menjadi kurban yang dipersembahkan itu bagi pendamaian manusia dan Allah. Dan atas dasar imamat Yesus Kristus itu, kita semua yang dibaptis itu mengambil bagian dalam imamat umum yang sama, di mana kita juga dipanggil untuk memberikan diri, mengorbankan diri dalam berbagai macam cara demi keselamatan orang-orang di sekitar kita dan manusia pada umumnya. Dan tadi sudah saya berikan contoh bagaimana kebijakan pastoral luar biasa, adanya pelayan awam menjadi pelayan pembagi komuni bagi anggota-anggota keluarga yang tidak bisa datang karena terhalang pandemi. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita menghidupi dan menyatakan secara lebih jelas imamat umum yang kita miliki berkat pembaptisan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Di awal pembahasan dan permenungan Injil hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu secara lebih jelas konteks besar dan tanda-tanda apa yang bisa kita temukan kalau kita membaca secara utuh Injil Markus ya. Saudara-saudara yang terkasih mungkin pernah membaca Injil Markus dari awal sampai akhir. Kesan pertama Anda apa? Kalau kesan pertama saya, kalau membaca Injil Markus, kesan pertama adalah kisahnya itu singkat-singkat. Kisahnya singkat-singkat. Misalnya, cerita tentang Yesus dibaptis itu cuman sedikit banget, cuman 3 ayat gitu. Dibandingkan dengan Injil sinoptik yang lain dalam Matius dan Lukas misalnya. Atau juga kisah tentang pencobaan di padang gurun di Injil Markus cuman 2 ayat. Bandingkan misalnya di Injil lain itu detail, ya, pencobaan 1, 2, 3 itu ada, tetapi kalau di Markus itu nggak ada. Ya. Juga ketika Yesus itu memanggil murid-muridnya yang pertama juga tidak sedetail Injil Lukas atau Yohanes misalnya, yang menggambarkan pergulatan batin dari murid-murid yang dipanggil. Itu kesan pertama ya, singkat-singkat.
Dan juga kesan kedua yang muncul dalam diri saya ketika saya membaca Injil Markus adalah adanya nuansa ketergesa-gesaan gitu ya. Nuansa spontanitas yang besar dari orang-orang yang berjumpa dengan Yesus yang memanggil mereka. Jadi langsung menampilkan kisah-kisah di mana orang-orang yang berjumpa dengan Yesus itu langsung segera menanggapi undangan Yesus. Mulai dari Yohanes Pembaptis yang langsung menyatakan dirinya tidak layak ya di hadapan Yesus yang datang. Juga bagaimana kita melihat murid-murid Yesus yang pertama, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes anak Zebedeus, ketika mereka dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti dia, itu nggak pakai tedeng aling-aling, nggak pakai pikir-pikir, langsung meninggalkan jala, meninggalkan orang tuanya, tanpa pikir-pikir, langsung berangkat pergi mengikuti Yesus. Itu kesan, ya kesan. Maka kita bisa sedikit-sedikit memahami mengapa bacaan pada hari ini itu menampilkan Yesus yang tiba-tiba datang ke sebuah rumah ibadat, lalu berjumpa dengan orang yang kerasukan roh jahat, dengan segera roh jahat itu diusir, dan orang-orang di sana langsung takjub dan terheran-heran ya. Jangan-jangan ya, kalau waktu saya membaca kisah ini, jangan-jangan keheranan yang dialami oleh orang-orang pada zaman itu bisa juga hinggap nih bagi kita orang-orang pada zaman sekarang. Terheran-heran juga. Nah, pertanyaannya terheran-heran akan apa? Nah, ini mari kita akan bahas ya. Saudara-saudari terkasih, perikop ini yang tadi kita baca itu merupakan bagian dari bab 1 ya, bab 1 Injil Markus. Bab 1 Injil Markus itu seperti apa ya? Seperti mau menampilkan Yesus yang penuh kuasa gitu. Seperti kalau misalnya kalau kita jualan sesuatu ya, kita tuh harus menampilkan yang paling keren dulu nih supaya orang tertarik gitu. Karena kalau orang udah tertarik, mungkin sekitar 70-80% orang itu akan jadi percaya sama kita gitu kan. Jadi kita langsung menampilkan yang paling baik kepada orang-orang itu. Persis juga Markus, kayaknya dia langsung mau to the point gitu. To the point, gak usah banyak cincong ya istilahnya. Langsung menampilkan yang terbaik dari Yesus, apa yang dia bisa. Harapannya ketika orang mendengarkan dan membaca kisah itu, 80%, 70% orang bisa langsung memutuskan untuk percaya. Tetapi apakah demikian hasilnya? Nah, bagaimana Markus menampilkan Yesus dengan yang paling hebat? Nah, salah satunya adalah dengan kisah ini. Kalau kita mundur misalnya atau di sekitar kisah bab 1 itu kita bisa melihat misalnya kisah tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ya yang sedang sakit. Tiba-tiba ketika dia datang disentuh ibu mertua Petrus, nggak pakai ada proses pemulihan dulu, ibu mertuanya Petrus ini langsung sembuh, langsung bangun, langsung pergi ke dapur, langsung segera melayani Yesus dan murid-muridnya. Kurang hebat apa nih kuasa penyembuhan Yesus ya? Kalau dokter kan biasanya Romo nanti kalau sudah pulang dari rumah sakit istirahat dulu seminggu ya, jangan kerja dulu, jangan ngapa-ngapain dulu. Itu biasanya. Tapi berkat kuasa Yesus, ibu mertua ini nggak ada istirahat-istirahat dulu, langsung bangun, segera melayani Yesus dan murid-muridnya. Juga dalam perikop ini, orang-orang di rumah ibadat itu terkagum-kagum dan heran karena menyaksikan Yesus mengusir roh jahat di rumah ibadat. Nah, kita masuk ke dalam perikop ini ya. Yang pertama ada keterangan bahwa ketika dia di malam Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Pertama, orang-orang takjub mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bagaimana itu? Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, entah apakah dia misalnya lebih dari metodenya, atau lebih dari isinya, atau pemaknaannya, saya nggak tahu ya. Kadang-kadang kita juga umat kan sering membanding-bandingkan ya, Romo satu dengan Romo yang lain ya.
Romo yang ini kalau khotbah lebih daripada Romo yang ini. Tapi lebihnya ini dari sisi mananya dulu ya. Apakah dia lebih lucu, lebih berisi, lebih menyentuh, lebih tidak bikin ngantuk misalnya, atau lebih apa lagi nih ya. Tapi di sini bisa kita bayangkan lah, kalau Yesus dikagumi oleh orang-orang di sana, dia mengajar lebih dari ahli Taurat, kita bisa membayangkan ya, ajaran macam apa yang dia berikan kepada orang-orang pada waktu itu. Setelah itu, ditampilkan keterangan seperti ini. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Kalau kita mendengar kalimat ini, lalu kita mikir apa nih? Kerasukan roh jahat, kerasukan setan kah? Ya, bisa jadi ya. Apakah ada orang kerasukan setan di gereja, di rumah ibadat? Ya, mungkin pernah ada, mungkin juga saya belum pernah dengar ya. Tetapi dalam buku-buku yang saya baca, buku tafsir yang saya baca nih, misalnya di buku ini ya, Tafsir Perjanjian Baru, dalam bahasa aslinya, roh jahat itu bisa diartikan juga sebagai roh kenajisan ya. Artinya yang bikin orang itu berdosa ya. Dia sudah buat dosa tetapi dia datang ke rumah ibadat ya. Dari sini sebetulnya kita bisa menarik sebuah kesimpulan sederhana, kesimpulan awal bahwa melalui kalimat ini kita bisa menyatakan kalau gereja itu, gedung gereja ini memang bukan tempatnya orang-orang suci kok. Ya, bukan tempatnya orang-orang yang bersih dari dosa ya. Tetapi justru isinya adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mau mendengarkan kuasa sabda dari Allah melalui Yesus ya. Orang-orang yang mungkin pengen bertobat, yang mau melepaskan dirinya dari kuasa kejahatan. Orang-orang ini diundang untuk datang ke gereja ya. Kadang-kadang kan saya juga pernah menjumpai beberapa umat yang memilih untuk tidak mau ke gereja karena merasa dirinya berada dalam dosa berat. Salah. Bukan, jangan kayak gitu. Justru orang seperti ini yang diundang untuk datang ke gereja. Mari saudara-saudari, jangan merasa kecil hati kalau Anda merasa saya adalah orang yang berdosa berat, sudah melakukan dosa yang tidak terampuni. Jangan merasa kecil hati dan lalu memutuskan, udah, saya nggak mau ke gereja lagi, saya nggak pantas. No, bukan. Justru di sini ada orang yang berdosa itu datang ke rumah ibadat. Ngapain dia ke rumah ibadat? Ya jangan-jangan memang dia ingin melepaskan diri dari roh yang membelenggunya selama ini. Ya. Kita juga punya kadang-kadang dalam suasana keberdosaan, kadang-kadang kita merasa kita itu sedang dilebelenggu oleh roh-roh yang jahat. Ya. Roh kesombongan misalnya, roh kemunafikan, ya. Roh kemarahan, dendam, amarah, dan roh-roh jahat yang lain yang kadang-kadang roh-roh itulah yang menguasai diri kita ya, ketika kita berkonfrontasi dengan orang-orang di sekitar kita ya. Kita disakiti lalu kita tiba-tiba jadi dendam, padahal kita bukan orang pendendam sebetulnya, tetapi karena roh itu yang menguasai dan merasuki diri kita, lalu lantas kita menjadi seorang yang pendendam. Datanglah ke gereja, datanglah ke rumah ibadat, berjumpalah dengan Tuhan, berjumpalah dengan yang kudus dari Allah, karena hanya dengan yang kudus dari Allah kita bisa mengusir roh-roh itu. Jadi roh-roh ini rupanya memang usianya sudah cukup lama ya, nggak cuma hadir dalam zaman sekarang, tetapi dalam kitab suci, secara khusus dalam Injil Markus, itu bisa kita temukan di tempat-tempat lain bagaimana roh-roh jahat ini, roh kenajisan ini juga merasuki banyak orang ya. Misalnya saya kasih contoh di dalam Markus bab 5 ayat 1 sampai 18. Di sana diceritakan bagaimana roh jahat itu memasuki orang di Gerasa, lalu menyebabkan orang itu berkeliaran di pekuburan sambil teriak-teriak dan memukuli diri dengan batu ya. Menyalahkan diri sendiri ya. Tidak mau menerima pengampunan itu kan juga salah satu kerjanya roh jahat. Kita tahu dalam kisah ini nanti roh jahatnya dipindahin kemana? Dipindahin ke babi-babi, lalu babi-babi itu terjun ke jurang ya. Tahu kisahnya itu. Lalu dalam Injil Markus bab 9 ayat 14, roh jahat menyebabkan seorang anak menjadi bisu.
Anak itu dibanting-banting, berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya menjadi kejang. Macam kalau zaman sekarang macam orang epilepsi gitu ya, macam orang ayan. Tetapi anak itu akhirnya jadi sembuh karena roh jahatnya diusir ya. Jangan-jangan memang sakit yang kita miliki itu bukan karena kitanya yang ketiban sakit, enggak, tapi sakit itu datang mungkin saja karena ada roh kelalaian dalam diri kita ya. Makanya kalau kita merayakan Ekaristi kan kita selalu menepuk dada dalam perbuatan dan kelalaian ya. Itu salah satu yang membuat kita berdosa juga. Misalnya apa? Sakit karena lalai menjaga kesehatan. Lalai menjaga kesehatan dalam bentuk apa? Tidur larut malam, makanannya tidak diatur ya, segala macam makanan, mau karnivora, herbivora, omnivora, semuanya masuk ya. Dari makanan yang minyak-minyak, yang nggak sehat, semua masuk badan. Akibatnya apa? Kolesterol. Lalu tiba-tiba kena serangan jantung ya. Bukan hanya dipicu dengan hal-hal misalnya yang terkait dengan gen, tetapi juga jangan-jangan kita lalai menjaga kesehatan kita dengan apa merokok tiap hari ya. Ngerokoknya nggak habis-habis ya. 1 hari bisa 3 bungkus, 4 bungkus. Lalu tiba-tiba kena serangan jantung, lalu kena serangan jantung itu kita bilang, aduh ini cobaan dari Tuhan. Cobaan dari Tuhan apa? Ini karena kelalaian kita ya. Tuhan itu maunya kita menjaga kesehatan, bukan jadi sakit kayak gitu. Kita sakit karena kita dirasuki roh kelalaian. Jadi banyak roh-roh jahat, roh-roh yang merusak itu hadir dalam diri kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu apa yang terjadi dalam kisah Injil ini. Yesus diakui oleh roh jahat ini sebagai yang kudus dari Allah. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dan dalam gereja, Yesus itu hadir secara sakramental dalam perayaan Ekaristi secara khususnya dan dalam perayaan-perayaan sakramen-sakramen lainnya. Jadi dalam sakramen itulah hadir yang kudus dari Allah. Maka seperti yang saya katakan di sesi yang pertama tadi, yang kudus ini tidak bisa dicemarkan oleh yang siapapun ya. Bahkan roh jahat yang paling jahat dalam kisah ini pun tidak berdaya di hadapan yang kudus dari Allah. Bahkan semakin yang jahat ini melawan yang kudus dari Allah, malah semakin dia kehilangan kekuatannya dan akhirnya keluar dari tubuh orang yang kerasukan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, menarik juga kalau kita perhatikan reaksi orang-orang di rumah ibadat itu. Orang-orang di rumah ibadat itu bereaksi seperti ini. Jadi setelah orang jahat ini dikeluarkan, roh jahatnya, lalu orang-orang di rumah ibadat ini dikisahkan bahwa mereka semua takjub, ya, semua takjub. Sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Ya, jadi orang-orang di rumah ibadat itu merasakan bahwa apa yang terjadi di depan mata mereka, bahwa orang yang kerasukan roh jahat itu bisa sembuh, bisa disembuhkan, itu adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Coba ya, orang jahat bisa disembuhkan, orang jahat bisa jadi baik lagi, orang yang sakit bisa jadi sehat lagi, orang yang lalai bisa jadi tertib lagi, orang yang malas bisa jadi rajin lagi. Bagi orang-orang zaman itu adalah sebuah ajaran yang baru. Nah, pertanyaannya adalah apakah bagi kita juga situasi seperti itu, yang tadinya lalai jadi rajin, jadi tertib, yang tadinya malas jadi rajin lagi, yang tadinya sakit
kacau balau jadi sehat, jadi teratur lagi, yang tadinya jahat jadi baik lagi. Apakah buat kita itu sebuah ajaran baru, atau kita masih merasa nggak mungkin Romo, ini ajaran yang nggak mungkin ya. Mana mungkin orang yang jahat jadi baik lagi, mana mungkin orang yang malas jadi rajin, mana mungkin orang yang lalai jadi tertib lagi, mana mungkin orang yang sakit udah ancur-ancuran kayak gitu jadi sehat lagi, mana mungkin Romo. Jangan-jangan pikiran yang kayak gitu itu juga ada di dalam pikiran kita juga ya. Ya, kita jadi nggak percaya akan kuasa yang kudus dari Tuhan yang bisa mengeluarkan segala yang jahat dari dalam diri kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, gimana? Menarik ya pembahasan bacaan Injil pada hari ini ya. Jadi Markus dalam garis besar ingin menyampaikan bahwa Yesus itu bisa menjadikan segala-galanya baik dengan kuasanya. Dan kuasanya tidak bisa dilawan oleh kuasa jahat manapun dengan segala keturunannya. Kalau orang tunduk kepada Yesus, dia dengan kata lain bertobat ya. Kalau orang mau tunduk kepada kuasa Yesus yang kudus, itu bisa dikatakan bahwa orang itu sedang mengalami pertobatan. Mengalami pertobatan itu bukan hanya ditandai dengan, ya Tuhan saya mau bertobat selesai. Ya Tuhan saya menerima absolusi dari Romo dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Enggak. Tetapi tanda orang mengalami pertobatan, tanda bahwa dia ditaklukkan oleh Yesus yang kudus dari Allah adalah ada kemauan untuk mengeluarkan segala yang jahat dan segala turunannya itu dari dalam dirinya. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, itu melihat apa yang jahat dalam diri saya yang masih saya biarkan merasuki diri saya. Apa? Coba lihat aja. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan, mulai dari sifat dan karakter yang jahat, ya, yang merusak. Coba silahkan kita list, ya, kita daftar mana. Ya. Kalau sungguh kita mau menyatakan pertobatan kita, pertanyaannya kan adalah mau nggak kita mengeluarkan yang jahat itu dari diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya itu dulu merokok ya. Saya juga dulu merokok, tapi saya udah nggak merokok itu 2-3 tahun yang lalu ya. 3-4 tahun yang lalu lah saya udah berhenti merokok ya. Dulu waktu saya merokok itu badan saya kurus ya. Kecil ya. Berat saya mungkin sekitar 70-an kilogram. Tinggi saya 183. Sejak berhenti merokok, berat saya langsung tambah. Sekarang 90-100 ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi dari situ saya berhenti merokok memang pertama-tama karena saya melihat rokok itu nggak ada gunanya sama sekali selain menyenangkan diri sendiri. Tetapi motivasi yang paling mendasar lagi adalah seperti yang pernah saya ungkapkan di beberapa bagai kesempatan, saya selalu punya pemahaman seperti ini ya. Tuhan itu sudah memberikanku tubuh yang sehat dan lengkap ya. Tubuh yang sehat dan lengkap, tidak kekurangan suatu apapun. Waktu saya lahir bayi, saya itu nggak punya sakit apa-apa. Sehat semua. Ya. Lah kok ya saya malah saya rusak gitu loh dengan rokok. Itu kan ya di mana iman saya ya? Mana ungkapan gratitude saya, ungkapan terima kasih saya kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan tubuh yang sehat buat saya untuk saya hidupi, untuk saya jalankan sepanjang hidup saya ini gitu. Ya, dari situ pula lalu saya jadi berpikir bagaimana caranya supaya tubuh saya juga semakin sehat ya, sebagai ungkapan syukur bahwa Allah sudah memberikan kesehatan itu buat saya. Rajin berolahraga, makan makanan juga diatur, pilih-pilih, mengurangi yang minyak-minyak misalnya, makan secukupnya, kurangi jajan ya, jaga berat badan ya. Dan juga ya tidak merokok ya, minum juga jarang ya, alkohol paling saya minum kalau lagi misa aja tuh, misa anggur misa itu cuma sedikit gitu.
Tapi hari-hari juga nggak ada saya botol di sini ya. Paling kalau ada yang ngasih aja ya. Cuman karena nggak ada yang ngasih ya, jadi saya nggak minum juga. Tapi itu saudara-saudara yang terkasih, ini salah satu sharing sederhana bagaimana yang jahat itu bisa hadir dalam diri kita dalam berbagai macam rupa ya. Dan bisa merasuki kita secara tidak sadar. Yang lama-kelamaan itu akan merusak hidup kita. Dari sisi fisik maupun dari sisi batin. Dari sisi batin, contoh saja misalnya dendam kesumat ya, cemburu, amarah, sulit mengampuni, apalagi sebutkanlah semuanya, susah mengendalikan diri, ya apalagi sebutkan aja semuanya yang jahat-jahat itu yang lama-kelamaan itu akan merusak diri kita. Kitab suci hari ini mengundang kita, yuk kita bertobat, yuk kita keluarkan yang jahat itu dari dalam diri kita, tentu dengan bantuan yang kudus dari Allah. Dengan cara apa ya? Tadi saya bilang ya, kadang-kadang saya mikir dengan cara kita melihat kembali apakah iman membantuku untuk bisa mengeluarkan yang jahat-jahat itu dari dalam diri kita. Kalau saya merasa Tuhan begitu baik sama saya, Yesus itu begitu mencintai saya, ya masa saya membiarkan yang jahat-jahat itu tetap ada dalam diri saya? Kan aneh gitu ya. Nah itu saudara-saudara yang terkasih, satu permenungan sederhana dalam bacaan Injil pada hari ini di hari Selasa 12 Januari 2021, dan dengan demikian saya mengakhiri sesi kedua Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan bagi Anda, dapat menjadi inspirasi bagi hidup Anda, dan juga saya juga mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung ya itulah saya kadang-kadang suka ceplas-ceplos gitu ya. Tapi semoga ini bisa membantu permenungan kita dan bisa sedikit memberikan pencerahan. Mari kita akhiri oase rohani kita pada hari ini dengan doa dan kita mohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas putra-Mu yang telah wafat agar dapat memberikan harapan bagi hidup kami. Kami mohon semoga hati kami Kau perkenankan untuk menerima Roh-Mu yang tinggal dalam diri kami dan mengusir segala kejahatan dan roh-roh yang dapat merusak hidup kami, agar kami pun dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan abadi. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga, komunitas, juga mereka yang selalu kita cintai dan kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.